Universitas Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terkemuka di Sumatera Barat. Kampus UNP berlokasi di Air Tawar, Kota Padang. Memiliki filosofi alam tak kambang jadi guru, UNP menjadi salah satu di antara 21 perguruan tinggi yang menyandang status perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang ada di Indonesia. Setelah di penghujung tahun 2021, secara resmi UNP berubah statusnya dari perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Awalnya UNP bernama PTPG Batu Sangkar yang didirikan pada tahun 1954. Ada 6 jurusan yang pertama kali dibuka pada saat itu. Salah satunya adalah jurusan sejarah. Saat ini, jurusan sejarah berubah nama menjadi Departemen Sejarah semenjak UNP berubah status dari PTN BLU menjadi PTNBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Pendidikan Sejarah FIS UMP saat ini berasal dari jurusan sejarah yang dibuka pertama kali pada saat PTPG Batu Sangkar yang resmi didirikan pada tahun 1954 di bekas Benteng Van der Capellen. Ketua jurusan sejarah yang pertama adalah Profesor Dr. D. Kasparis, seorang berkebangsaan Belanda. Saat itu banyak dosen berstatus sebagai dosen tidak tetap. Jumlah mahasiswanya 125 orang. Tahun 1965 jurusan sejarah berada di bawah naungan IKIP Padang hingga tahun 1999. Saat ini jurusan sejarah berganti nama menjadi Departemen Sejarah FIS UMP. Jumlah mahasiswa sejarah saat ini sekitar 700 orang dengan dosen berjumlah 22 orang. Departemen Sejarah memiliki visi menjadi program studi pendidikan sejarah yang unggul di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Sampai saat ini, Prodi Pendidikan Sejarah telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan maupun non-pendidikan, baik pada level nasional ataupun internasional. Kerjasama yang dibangun antara lain dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Unimed, UNRI, UM Malang, serta Produk UIS, Sungai Nyalo, dan Nagari Tiram. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mahasiswa, maka Prodi Sejarah juga melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) ke berbagai tempat yang terkait dengan perkuliahan seperti Arsip Nasional Jakarta, Perpustakaan Nasional, Candi Borobudur, dan situs Candi Muara-Takus di Riau. Terkait tugas akhir mahasiswa diperbolehkan melakukan riset menyangkut dua hal. Pertama, topik-topik yang terkait dengan sejarah dan juga dengan pendidikan sejarah. Labor Prodi Pendidikan Sejarah merupakan pusat kegiatan pelaksanaan program kerja Prodi Pendidikan Sejarah sekaligus sebagai tempat ruang baca. Di labor terdapat koleksi bahan bacaan bagi mahasiswa, kemudian koleksi skripsi, majalah, surat kabar, dan lainnya. Di samping itu, labor juga sebagai tempat berdiskusi bagi mahasiswa. Di labor juga terdapat pajangan beragam media pembelajaran sejarah. Sebagai pustakawan, saya melayani pemustaka dalam memberikan kebutuhan peminjaman koleksi ruang baca seperti skripsi, buku sebagai sumber belajar dan referensi perkuliahan bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah. Sebagai pendidik Prodi Pendidikan Sejarah, tugas utama saya melayani kebutuhan dosen dan mahasiswa.
di mana dalam pelayanan kebutuhan dosen dan mahasiswa lebih banyak menggunakan sistem online. Prodi Pendidikan Sejarah memiliki struktur mata kuliah, yaitu pertama mata kuliah wajib nasional sebanyak 9 SKS, mata kuliah wajib UNP sebanyak 18 SKS, kemudian mata kuliah pilihan di UNP sebanyak 2 SKS. Selain itu, pada Prodi Pendidikan Sejarah juga diwajibkan mengambil mata kuliah pada tingkat fakultas sebanyak 2 SKS dan pilihan pada tingkat fakultas sebanyak 2 SKS. Untuk mata kuliah di tingkat prodi sendiri, terdapat 111 SKS dari wajib dan pilihan. Kemudian di Prodi Pendidikan Sejarah terdapat 2 rumpun keilmuan, pertama kependidikan, yang kedua adalah keilmuan sejarah. Selain itu, di Prodi Pendidikan Sejarah juga sudah mengimplementasikan kurikulum MBKM. Dari 8 kegiatan yang telah dilakukan, ada 3 yang sudah diimplementasikan di Prodi Pendidikan Sejarah. Pertama, pertukaran mahasiswa, kemudian asistensi mengajar, dan yang ketiga adalah kampus mengajar. Saya akan jelaskan tentang bagaimana kegiatan perkuliahan di jurusan sejarah yang dilaksanakan sampai saat ini dengan pelaksanaannya dengan metode hybrid, baik itu secara daring dan luring. Nah, tentu saja proses perkuliahan ini pertama disesuaikan dengan RPS setiap mata kuliah yang ada dalam kurikulum pendidikan sejarah di Universitas Negeri Padang. Nah, perkuliahan ini dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis case method, berbasis kepada kasus-kasus yang didiskusikan, kemudian secara fokus dibicarakan oleh mahasiswa, apakah itu baik menemukan secara discovery persoalan-persoalan yang dibicarakan dalam mata kuliah ataupun memecahkan persoalan yang berhubungan dengan problem based. Nah, satu lagi yang berbasis project. Nah, project ini bagaimana diharapkan mahasiswa mampu melahirkan produk-produk dalam perkuliahannya, terutama yang berhubungan dengan kompetensinya sebagai calon guru sejarah. Himpunan Mahasiswa Departemen Sejarah berperan dan mewadahi mahasiswa sejarah dalam bidang akademik maupun non-akademik. HMD Sejarah aktif dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengikuti kegiatan kepelatihan, YDYP, Olimpiade Sejarah, perayaan peristiwa sejarah, dan lainnya. Artinya, Himpunan Mahasiswa Departemen Sejarah mengembangkan mahasiswa sejarah tidak hanya dalam bidang akademis, tetapi juga dalam kegiatan non-akademis melalui kegiatan HMD Sejarah. Sebagai salah satu alumni UNP, saya merasa sangat bangga dengan pengalaman yang saya dapatkan, baik itu bidang akademik maupun non-akademik. Setelah lulus dari UNP, saya mengajar sebagai guru sejarah di sebuah sekolah negeri. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah di UNP sangat bermanfaat untuk pengalaman mengajar saya. Harapan saya untuk rekan-rekan mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan, jangan mudah menyerah, tetap semangat dan serius dalam menempuh pendidikan. Terus gali potensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan kampus. Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang telah melahirkan guru sejarah hebat yang dapat memelihara dan mewariskan ingatan masa lalu demi kemajuan di masa depan.